Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel saya Sumantri S. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django Working with Form, artinya bekerja dengan formulir. Nah, di video ini sebenarnya merupakan pendahuluan atau pengenalan bagaimana sih kita menggunakan formulir atau form menggunakan Django Web Framework, gitu ya. Dan ada beberapa faktor yang perlu teman-teman ketahui ketika menggunakan form, ya. Pertama, di dalam form itu ada dua metode, yaitu get dan post. Kedua, CSRF token, ya. Kemudian ketiga, mengambil data dari form, kemudian menampilkan data tersebut, gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, dipastikan video ini pasti bakalan seru, ya. Dan tanpa basa-basi, kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Oke, di sini jadi sebelum saya lanjut untuk praktek gitu ya, selalu kita harus mengacu atau mencari referensi atau dokumentasi ya. Di sini saya menggunakan dokumentasi dari Django itu sendiri ya. Dan teman-teman mungkin bisa menyesuaikan, bisa baca dokumentasi dari Django atau mencari video referensi lainnya gitu ya. Ada banyak sekali referensinya. Bisa cari di Google ataupun di YouTube ya. Oke, nah sekarang kita mau bekerja dengan formulir gitu ya. Nah, sebenarnya di Django itu, kalau misalkan teman-teman ada berencana membangun situs web atau aplikasi yang tidak melakukan apapun, selain mempublikasikan konten dan tidak menerima masukan dari pengunjung, Anda perlu memahami dan menggunakan formulir. Nah, seperti yang video-video sebelumnya, di sana itu saya selalu menggunakan form yang sudah disiapkan, ya. Dan kita tinggal menginstalnya di dalam adminnya, gitu. Tapi bagaimana ketika di luar atau ada timbal balik antara pengunjung, gitu ya. Makanya form ini sangat penting sekali. Nah, sini dia. Kemudian di dalam HTML ya, teman-teman perlu ketahui bahwa ada sebenarnya kumpulan elemen dalam HTML, yaitu untuk form. Itu dengan tag HTML ini seperti ini. Ya. Ini untuk bukanya, dan ini untuk tutupnya. Ya. Jadi silakan teman-teman pelajari atau cari referensi tentang form. Ya. Nah, di dalam form itu ada juga elemen-elemen seperti input, ya, dan juga ada tipe berdasarkan elemen input tersebut. Oke ya. Sebagai contoh di sini ada teks, password, submit, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, seperti di awal tadi, di sini saya bilang ada pertama yaitu get dan juga post. Nah, jadi untuk get dan post itu nanti punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau misalkan untuk method get, itu artinya dia pengunjung atau user melakukan request atau permintaan ke server, gitu ya. Kebalikannya dari post, nah metode post ini yaitu dia melakukan, jadi metode post ini fungsinya melakukan transmisi lalu mengirimkannya ke dalam data server. Dan kemudian setelah berhasil dikirimkan, nanti akan user menerima kembali tanggapannya, gitu ya. Jadi sini sudah jelas ya, penggunaan get dan juga post serta lain sebagainya. Nah, untuk di get nanti akan berbentuk URL yang seperti nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih kalau kita praktekkan gitu ya. Pasti jelas akan berbeda dengan yang ada di sini. Nah, ini bisa dibaca nanti peran Django ya menggunakan formulir, kemudian bentuk di Django itu seperti apa. Ya bentuknya ya sama seperti tag HTML-nya tadi. Oke. Nah, di sini memang untuk form Django punya sangat berperan penting sekali karena memang dalam menangani formulir itu memang Django sudah bilang bahwa itu merupakan urusan yang sangat kompleks gitu ya. Ya, pertimbangkan juga di admin Django ya. Jelas di sana sudah ada sebenarnya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, di sini lagi dan lagi saya selalu melakukan review ya, memulai dari awal. Dan di sini saya sudah masuk di dalam folder belajar Django ya. Kemudian kita langsung aja membuat project Django admin start project my site. Kita enter. Dan seperti biasa, kita lakukan rename project-nya menjadi DJ Forms. Oke, enter dan cd DJ Forms. Kemudian kita buka aja menggunakan sebentar. Oke, kalau kita ls, maka kita sudah berhasil ya. Dan di sini, untuk project ini saya tidak menginstal apapun aplikasi ya. Cukup project aja. Saya buka Finder, di sini sudah ada project-nya, yaitu DJ Form. Saya tinggal langsung aja kita drag in ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, ini sudah berhasil dan lagi-lagi kalau misalkan sudah terinstall Django karena kita menggunakan template HTML ya tentu kita ke settings di sini. Bentar, ini kita geser aja ke settings di sini dan scroll ke bawah dan kita langsung aja ke templates di sini. Nah, kita langsung aja install
templates, kita save, jangan lupa di load dari project, kita buat folder templates. Kayaknya teman-teman sudah pada terbiasa ini mungkin ya. Oke, kita langsung aja index.html, kita buka tanda seru seperti ini, dan ini kita menggunakan variabel template judul di sini ya. Kok udul? Judul. Heading 1 seperti ini kita namakan heading aja. Oke, dan save. Sekarang di MySite ini kita buat satu file yaitu views.py. Jangan lupa kita import rendernya from the Django shortcuts import render ya. Oke, kita buat langsung aja satu buah function index namanya. Seperti biasa, ini mungkin teman-teman sudah pada lancar kali ya. Request, dan jangan lupa tanda petik 1 dan masukkan halaman index.html, masukkan variabel konteks di sini. Nah, di sini kita tambahkan konteks, dictionary, apa tadi yang sudah kita buat, yaitu judul dan heading ya. Pertama adalah judul, titik 2, ini kita namakan home, jangan lupa koma, ini kita buat aja the Django forms ya, seperti itu. Ini bukan judul lagi tetapi heading. Asik, gampang bre. Oke, kita save, dan kalau misalkan kita jalankan aja servernya, jangan lupa jalankan virtual environment-nya karena kita menggunakan terminal bawaan dari Visual Studio Code, enter, dan main.py run server. Boom, oke, sukses cuy. Kita ke sini dan buka 127. Oke, sebentar. Ini kenapa ini muncul ya? Lupa, aduh. Ya, pantas kita lupa di URL sini. Kok bisa ya? Heran ya. Mungkin terlalu asik saya buat videonya jadi seperti ini. Lupa gitu sampai kita buat path baru di sini. Udah langsung aja index. Lalu jangan lupa from titik views import apa? Index. Oke, sip, cakep. Ini seharusnya tidak seperti ini. Ini kalau saya muncul ya, masih mau ente. Oke, kalem bro, kalem. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang baru kita mulai bekerja menggunakan formulir atau form. Oke, coba perhatikan, kita langsung aja karena merupakan halaman index, kita ke index HTML. Di sini itu kita tambahkan satu buah tag HTML yaitu form ya. Ini kita langsung aja tab, mungkin actionnya kita kosongkan dulu, enter, dan kita masukkan elemen input, titik 2, text, ya, nanti akan seperti ini. Oke, untuk form input pertama, udah nama aja, misalnya, kemudian ID, nama di sini, saya save, dan kalau saya reload, tuh, muncul ya, ini sudah aktif ini. Oke, ini biar cantik, biar menarik, supaya ditahu ada labelnya ya, ini kita berikan nama lagi, label ya. Label for ngana, sorry. Ini for nama, gitu ya. Ini adalah nama. Nah, jadi untuk for di label harus sama dengan ID yang ada di input. Oke ya, cakep, jelas. Kalau saya save dan reload, tuh muncul nama. Kalau saya klik nama, tuh langsung ya aktif kayak text box inputnya. Sip, cakep. Nah, sidebar-nya kita hiddenkan dulu. Biar cepat, ini kita duplikat aja. Seperti itu. Ini apa ya? Oke, biar gampang kita buatkan email aja. Dan untuk nama, ini kita Ctrl D, kemudian kita email di sini. Jangan lupa untuk input, di sini kita ganti email ya. Sip. Masih ada yang kurang yaitu tombol. Tombol sini kita menggunakan submit dan kirim. Oke. Dan saya save, kalau saya reload, tuh jadinya seperti ini. Wah, ini kurang keren. Jadi kita kasih row aja ya. Di sini kita tambahkan aja BR, mungkin BR 2 kali, kemudian di sini juga BR 2 kali juga dah, biar ada jarak, oke? Cakep, jadi, tuh, sip, menarik. Oke, ini sudah jadi, ini ya, ini sudah jadi. Coba perhatikan teman-teman, kalau misalkan saya isi di sini, ya, di form nama, Tri misalnya, kemudian emailnya, di email sini, di form email, tri@dj.com, ya. Kalau misalkan saya kirim, tuh, coba lihat. Di sini tuh akan bertambah seperti ini. Jadi ada nama dan email di sini. Kalau kita cek di terminal, ya, coba lihat. Ini sebenarnya adalah get, gitu ya. Karena ini memang belum ada apa-apa, gitu ya. Kalau misalkan saya reload lagi, tuh, get juga, gitu ya. Saya coba hidden, hapus, dan saya reload, sama get. Nah, perlu ketahui bahwa di dalam form itu ada metode, ya, yang harus teman-teman ketahui. Pertama itu adalah method get di sini.
Nah, get ini sebenarnya sama saja dengan yang ini, yang pertama, gitu ya. Jadi, ini semua merupakan get, sementara get itu berfungsi untuk meminta atau merequest data ke server, gitu ya. Itu fungsi dari get. Nah, selain dari get, ada satu buah method, yaitu post di sini. Jadi, fungsi post ini adalah mengirimkan data ke dalam server, ya. Ini kalau misalkan saya save dan saya reload, ini akan terjadi masalah gitu, ya. Bentar. Kalau misalkan saya save dan saya reload di sini, belum terjadi apa-apa. Kalau misalkan saya kirim datanya ke server ya, dengan nama yang sama, saya kirim tuh, jadinya seperti ini, Forbidden 403. Di sini muncul ya, CSRV verification failed. Jadi, CSRV ini apa ya? Cross-site request forbidden apa gitu ya. Coba bentar. Jadi, CSRV itu yang ini, cross-site request forgery protection. Jadi, adalah sebuah protection. Jadi, sebenarnya merupakan proteksi ya terhadap form supaya hacker itu tidak tahu, tidak mengetahui data yang kita kirimkan gitu ya. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk keamanan ketika kita menggunakan Django Web Framework. Menarik, coy. Oke, jadinya seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak muncul lagi data seperti ini, di form sini itu kita tambahkan seperti ini, CSRV token ya. Sama dengan tag HTML-nya seperti ini ya, kurung kurawal, kemudian persen, di dalamnya itu CSRV token, lalu dibalas tutup seperti ini. Oke, ini kalau misalkan saya save dan saya kembali lagi ke sini, bentar. Oke, saya coba reload. Oke, masih get. Saya isikan datanya, misalkan bc@dj.com, dan kalau misalkan saya kirim di sini, tuh, jadi post di sini ya. Artinya data ini berhasil dikirim ke server gitu. Nah, kenapa ini warna merah? Karena itu tadi, ini tidak berhasil dikirim ya. Bisa nangkap sampai sini teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau mengambil data dari form ini yang sudah kita masukkan, yang sudah kita input ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita ke views di sini. Oke ya. Oke, pertama kita coba ini. Kita coba lakukan print aja dulu request ya. Kita coba print request di sini. Ini biar jelas kita seperti itu. Ini kalau misalkan saya reload, ntar saya coba reload di sini. Jadinya seperti ini. WSG request get ya. Karena memang masih kosong gitu ya. Kalau misalkan saya isi datanya di sini Paijo, kemudian emailnya itu adalah paijo@dj.com dan saya kirim, tuh jadinya ini post di sini. Oke, bisa nangkap ya. Kalau misalkan saya tambahkan sini get ya, dan saya reload di sini, bentar, tuh dalam bentuk dictionary tapi kosong datanya. Bisa paham ya? Oke, sekarang ini kosong memang karena memang kita tidak isi ke dalam formulirnya. Oke, ini bentuk dictionary, tanda seperti ini. Kalau misalkan saya ganti di sini post, oke, dan saya masukkan nama di sini misalnya apa? Misalkan saya isi tree lagi, kemudian tree@dj.com dan saya kirim. Tuh, lihat. Coba lihat. Ini merupakan CSRV tokennya ya, middleware token, dan ini merupakan secret key-nya gitu ya, tokennya sebenarnya ini. Dan coba lihat di belakangnya dari tokennya itu ada nama dan juga email di sini ya. Coba perhatikan teman-teman. Ini sebenarnya data yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya dictionary ya, berarti kita bisa ambil datanya dong, ya kan? Iya, gitu ya. Oke, sekarang sebelum kita ambil datanya, kita coba ngulik CSRV tokennya di sini ya. CSRV tokennya. Oke, kita coba view show page source di sini. Coba lihat, ini merupakan tokennya ya, security-nya, dan tipe elemen inputnya itu adalah hidden di sini. Oke, ini kalau misalkan saya reload lagi, tuh berubah lagi gitu ya. Begitupun seterusnya. Dan ini memang sifatnya yang random atau acak gitu ya, sehingga memang ini sangat membantu sekali atau menghindari kita dari serangan hacker gitu ya. Kalau saya reload lagi, tuh maka akan berubah gitu ya. Memang ini randomized. Dan ini sebenarnya itu adalah secret key yang ada di setting sini. Ini. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika membuat project, usahakan ini jangan diketahui oleh siapapun atau orang lain gitu ya. Harus ini disembunyikan. Oke? Dan ini itu sebenarnya yang ada di sini ya, berdasarkan secret key yang ada di sini. Oke. Bisa nangkap ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kita tadi bilangnya bisa ditampilkan ya. Kita karena tadi bentuknya dictionary ya. Coba lihat nih. Karena bentuknya dictionary, berarti kita bisa ambil datanya dong. Iya kan?
Oke, nah gampang saja. Bagaimana caranya kita mau mengambil datanya? Sangat gampang. Oke, nah di dalam post ini itu kita bisa langsung masukkan tanda seperti ini, kurung siku, kemudian tanda petik 1, nama di sini kita duplikat aja, oke, biar cepat. Dan ini kita ganti menjadi email, ya. Ingat, ini sebenarnya merupakan tipe dari elemen input yang ada di sini, ya, itu nama dan email. Oke, saya save. Dan misalkan saya coba masukkan paijo@dj.com, dan kalau saya kirim, tuh muncul ya. Nah, menarik kan? Idih, cakep. Coba lihat, sini muncul. Jadi ada paijo@dj.com, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mau menampilkan di sini ke halaman indeks ini? Gitu. Sangat gampang ya. Nah, karena ini semua adalah dictionary, berarti di sini, oke, di sini tuh kita hapus dan kita ganti aja konteks tanda seperti itu, kemudian nama, kemudian sama dengan request post nama. Begitupun juga di sini, konteks seperti itu, ini email, ya, sama dengan request post email. Oke, saya save dan kalau misalnya saya reload, oke, saya reload di sini, itu terjadi. Coba lihat di dalam terminal sini. Ntar ini ada tanda, oke, ini kita hapus dulu dan kita reload dan kita save. Kalau saya reload, ntar. Tuh, jadi seperti ini. Multi-value dictionary key error, nama, gitu. Nah, perlu diketahui di dalam Python, ya, karena ini merupakan kita ambil variabel dari konteks. Ini, untuk konteks yang di atas ini tidak bisa berada di atasnya dari variabel konteks, gitu ya. Oke, jadi ini harus berada di mana, ya? Beradanya di sini, di bawah dari konteks ini, ya. Karena ini merupakan turunan dari konteks itu sendiri. Oke, ini kita save. Dan kalau saya reload, ini mungkin akan terjadi error juga, ya. Karena data itu, dia bacanya adalah get, sementara di sini itu menggunakan request post, ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa dieksekusi, bisa nampil untuk formnya. Nah, di sini itu kita menggunakan satu buah if statement, langsung aja, if request, ingat method sama dengan post. Titik 2, ini untuk konteks ini kita masukkan sedikit ke dalam. Oke, seperti itu, kita save, dan kalau misalkan saya reload ini, tuh, maka akan muncul. Untuk membuktikannya, di sini kita coba print, bukan huruf besar, kita print, ini post punya, gitu ya. Ini kita else, dan coba print lagi, ini get punya, oke. Dan di sini kalau misalkan saya reload, tuh, muncul, ini get punya, ya. Karena memang belum ada data yang kita kirim gitu. Kalau misalkan di sini saya masukkan bc@dj.com, dan saya kirim, tuh, muncul, ini post punya, gitu ya. Berarti ini berfungsi dong, iya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita definisikan di dalam indeks ini, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Sini saya menggunakan H2, kita menggunakan template tag, ambil dari nama tadi, kemudian sini kita masukkan H6, template tag juga menggunakan email, ya. Ini sebenarnya ambil dari views yang ada di sini. Oke ya, yang ini ya. Dan ini, itu dari sini. Elemen input yang namanya adalah nama dan name adalah email. Oke, bisa lengkap ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya isi di sini adalah bc kemudian bc@dj.com dan saya kirim. Tuh, tampil di sini ya. Ih, keren coy. Ini biar jelas lagi, ini kita udah nama di sini, ini email gitu. Kalau misalkan saya bejo, kayaknya banyak sekali referensi nama ya. dj.com. Tuh, muncul bre. Menarik, ini kayak 6 terlalu kecil, kita jadikan H4. Kalau misalkan saya tri, kemudian tri@dj.com, tuh, munculnya jadi nama tri, kemudian email tri@dj.com. Asik. Nah, ini menarik ya. Sekeren ini coy, ya, dan sesimpel ini aja viewsnya, ya. Dengan cara yang seperti ini, kita sudah bisa menampilkan data yang seperti ini di dalam halaman indeksnya. Ih, cakep ya, teman-teman. Oke, nah jadi gini teman-teman, ya. Jadi sebenarnya untuk form yang kita gunakan di sini, yang ini sebenarnya itu tidak dianjurkan oleh Django, gitu ya. Jadi memang bukan seperti ini penggunaan form yang ada di Django. Minggu depan nanti akan kita bahas menggunakan form yang direkomendasikan oleh Django, ya, biar lebih keren gitu, biar lebih keren, dan memang ini adalah bahwa ini merupakan lektur atau kultur dari Django itu sendiri, ya. Tapi itu minggu depan teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi seperti ini, menggunakan form di dalam Django. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.
Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dan update lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali, bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!